Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, saya sebelumnya mohon maaf karena baru kemarin menerima tema untuk kuliah subuh ini. Sedangkan kemarin itu saya sore itu ada kegiatan di Bogor ya. Sebagaimana namanya Bogor itu kota hujan itu, jadi saya mau pulang itu hujan nggak berhenti-berhenti gitu. Sampai jam 11 itu belum berhenti ya. Jadi sampai rumah itu jam 12 malam, tadi malam saya belum sempat kalau untuk membuat materi sebagaimana yang diminta kemarin ya, karena baru dapat temanya juga kemarin ya. Walaupun saya juga ada sebenarnya materi-materi terkait misalkan terkait membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah gitu ya, kemudian terkait poligami gitu ya, meskipun ustadznya juga istrinya masih satu gitu ya. Nah jadi saya pikir untuk kali ini saya mohon maaf tidak bisa menyesuaikan dengan tema yang diminta. Jadi kita coba lanjutkan materi yang beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan terkait kunci-kunci rizki ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas ya, di antara kunci-kunci rizki itu ada istighfar ya, kemudian ada bersyukur ya, kemudian silaturahmi ya. Pada pagi hari ini kita masuk di antara kunci rizki itu adalah berinfak di jalan Allah ya. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Saba ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh ya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, fa huwa yukhlifuh ya, maka Allah akan menggantinya ya. Wa huwa khairur razikin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya mahma anfaqtum min syai'in fima amarakum bihi wa abahahu lakum fahuwa yukhlifuhu alaikum fid dunya bil badli wa fil akhirah bil jazai wa thawab ya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan apapun yang kamu infakkan di jalan Allah ya, apapun yang kamu infakkan di jalan Allah dari apa yang Allah perintahkan ya, atau yang Allah bolehkan ya, untuk dinafkahkan, untuk diinfakkan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya, mengganti yukhlifuhu alaikum fid dunya bil badli, Allah akan ganti ya,
di dunia dengan kompensasi, ya, dengan ganti, wa fil akhirah bil jazaa'i wath thawab, ya, dan di akhirat dengan pahala dan balasan, seperti itu, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, di antara kunci-kunci rizki itu adalah kita berinfak di jalan Allah, ya. Dan Allah menjanjikan dalam surat Saba ayat 39 tadi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya, ya. Para ulama bisa jadi ada ikhtilaf, digantinya di mana, di akhirat apa di dunia juga. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir tadi dijelaskan, di dunia diganti, di akhirat diganti, seperti itu, ya. Maka tidak ada orang ceritanya rajin infak dia miskin, gitu, ya. Karena memang Allah yang menjanjikan, ya, mengganti, ya, apa yang kita infakkan di jalan Allah, seperti itu, ya. Jadi gitu, ya. Dan ini udah banyak, ya, udah banyak cerita-cerita terkait orang yang berinfak di jalan Allah, Allah ganti, seperti itu, ya. Karena ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, perumpamaan infak yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya, itu serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, ya. Pada tiap-tiap bulir itu ada 100 biji, dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, ya. Jadi dari satu infak itu, ya, bisa jadi 7 kali lipat, bahkan ditambah lagi 100 kali lipat, ya. Sehingga bisa menjadi 700 kali lipat, seperti itu, ya. Jadi luar biasa balasan bagi orang yang berinfak di jalan Allah, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ini janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada ceritanya kemudian orang rajin berinfak kemudian jadi miskin, seperti itu. Saya dulu pernah punya guru, ya, cerita tentang almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, ya. Jadi pernah suatu saat itu beliau katanya dapat uang dari jamaahnya, dikasih uang 700 juta, seperti itu. Dapat uang 700 juta. Kemudian ada salah satu aktivis peduli Palestina itu tahu aja tuh Ustadz Arifin dapat duit segitu, gitu, ya. Jadi akhirnya didatengin, dengar-dengar Ustadz dapat duit 700 juta, gitu. Gimana kalau diinfakin buat Palestina, gitu. Akhirnya diinfakin tuh 700 juta, gitu. Nah, dalam suatu perjalanan itu almarhum Kiai Arifin Ilham itu sama istrinya itu di mobil itu lihat mobil Lexus lewat, ya. Mobil Lexus, ya. Lexus tuh mobil Mercy-nya Jepang, gitu, ya. Tapi bukan Lexus, ya Pak, ya. Lexus, ya. Gitu. Jadi itu mobil Lexus itu kan dia harganya rata-rata di atas 1 miliar, gitu, ya. Kebetulan saya pernah naik juga Pak, ya. Biar Ustadz kampung pernah naik Lexus yang harga 2 miliar itu. Jadi yang harga 2 miliar itu di belakang, di kursi yang belakang tuh ada ininya, kursinya ada pijitnya, gitu. Itu gara-gara ada pijitnya jadi 2 miliar harganya, gitu, ya. Gitu. Waktu itu si mobil Lexus itu lewat, gitu, Ustadz Arifin bilang, gitu, Kiai Arifin Ilham bilang,
enak kali ya kalau punya mobil Lexus kayak begitu, kayak gitu ya. Nah itu nggak berapa lama ada tamu datang ke rumah beliau di Sentul ya. Kemudian ngasih infak itu mobil Lexus gitu. Jadi infak untuk Palestina 700 juta ya. Kemudian diganti sama Allah dengan mobil Lexus harga miliaran seperti itu. Jadi orang yang infak di jalan Allah itu udah janjinya Allah akan diganti sama Allah, bukan hanya di akhirat, di dunia diganti sama Allah. Pernah di masa-masa kemarau itu di rumah saya di Cibubur itu, karena saya benar-benar di kampung Pak, di Cibubur itu ya. Justru yang bukan Cibubur itu perumahan bagus-bagus kan, tapi namanya Cibubur gitu ya. Yang Cibubur asli itu di tempat saya itu masih ada orang miara ayam gitu ya. Gitu. Coba di sini ada nggak yang miara ayam ya? Anak-anak kecil kan nggak pernah lihat tai lotok kan gitu ya. Zaman sekarang nggak tahu dia gitu. Jadi di tempat saya itu masih begitu ya. Waktu musim kemarau sekitar 2 atau 3 tahun lalu itu tetangga saya itu ada yang airnya udah nggak keluar tuh ya, udah nggak keluar. Dia kemudian minta tolong sama tetangga sebelahnya, depan rumahnya, bagi airnya dong gitu kan gitu. Tetangganya bilang, lah kalau mesin air saya nyala mulu ntar rusak, katanya begitu ya. Akhirnya mau nggak mau karena tetangganya bilang begitu, dia bolak-balik ke musola tuh ya kan. Di musola lancar air tuh, bolak-balik ke musola, pinggang sampai pegel ya kan gitu. Ke rumah saya itu beda 2-3 rumah gitu. Akhirnya minta airnya ke rumah saya gitu, lewat istri saya. Udah saya bilang disambungin aja pakai apa, selang langsung aja, kan di depan rumah saya ada keran tuh, kalau mau butuh tinggal dibuka aja kerannya sendiri, saya bilang gitu. Berapa Ustadz ini diganti ininya apa, buat biaya listrik pompanya? Nggak usah dah, saya bilang, orang lagi susah pakai ditarifin, saya bilang gitu. Nggak lama itu listrik di rumah saya ngejepret Pak, tengah malam ngejepret, dicetek-cetekin nggak hidup lagi gitu, dicetekin nggak hidup lagi. Jadi ternyata itu si MCB-nya rusak gitu, MCB-nya rusak gitu. Saya telepon PLN gitu kan, nyari-nyari internet gimana nih kalau MCB rusak, telepon PLN. Persis kayak sekarang ini situasinya. Saya mau ngisi kuliah subuh, jam 4 pagi petugas PLN-nya datang gitu. Kan saya kan nungguin si petugas kan. Yes. Jadi saya ngubungin masjidnya tuh, mohon maaf saya nggak bisa ngisi kuliah subuh karena harus ngurusin listrik di rumah gitu. Petugas PL-nya bilang, Pak ini nggak ada spare part-nya katanya, jadi kami los aja gitu, kami los, di los. Jadi nggak pakai meteran, nggak bayar listrik ya kan, apalagi kan bayarnya pakai pulsa tuh ya kan. Kalau dia mau habis puyeng pala kita, cenut-cenut aja gitu ya gitu. Nah itu ada 4 bulan tuh Pak, bablas tuh gitu. 4 bulan tuh tukang PLN-nya nggak balik-balik gitu ya. Karena kan pada saat mesin listriknya terus kan lumayan tuh listriknya kan gitu. Dan itu benar Allah ganti itu ya, Allah ganti. 4 bulan saya nggak bayar listrik gitu, 4 bulan nggak beli apa, nggak beli voucher listrik seperti itu ya. Baru 4 bulan kemudian si petugas PL-nya datang gitu. Bapak nggak bilang-bilang Pak, ya kan saya nungguin, saya bilang saya kan nungguin Bapak, saya bilang gitu. Kalau udah ada MCB-nya kata dia nanti kami datang Pak, ya kita tungguin aja kan gitu, nggak usah manggil-manggil dia gitu, kayak gitu ya. Jadi kalau kita berinfak ya, di jalan Allah, insya Allah kontan dikasih sama Allah
di dunia, dikasih juga di akhirat, seperti itu ya. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidaklah dalam suatu hari di pagi hari ya, yang ada seorang hamba di dalamnya, tidaklah datang suatu hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, berkata malaikat yang pertama, Allahumma a'ta munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu ganti ya. Berikanlah orang yang berinfak itu kompensasi ya. Kasih kompensasi, kasih gantinya wahai ya Allah, seperti itu. Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa ya. Berikanlah orang yang menahan-nahan hartanya dengan diinfakkan itu, berikanlah kehancuran, seperti itu ya. Jadi pada saat seseorang itu berinfak ya, makanya kemudian ada infak subuh tuh ya. Kalau di pesantren ya, kadang kita dikasih kenceleng ya, orang tua santri ya, suruh di rumah tiap subuh infak, karena tiap subuh itulah malaikat turun mendoakan bagi yang berinfak di waktu subuh itu ya, itu akan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Jadi gitu. Maka tidak ada ceritanya orang rajin infak makin miskin, seperti itu. Karena memang Allah janjikan bagi orang yang berinfak ya, itu Allah akan berikan ganti, seperti itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah ya, dan banyak ya cerita-cerita tadi orang-orang yang berinfak di jalan Allah ya, Allah ganti, seperti itu. Bahkan saya pernah dengar cerita itu yang berinfak tuh bahkan non muslim gitu ya. Jadi pernah ada sebuah kasus cerita itu, ada sebuah toko bangunan itu punya orang Cina gitu ya. Itu toko bangunannya sepi. Kebetulan ada masjid lagi bangun gitu. Ya namanya masjid kadang kan nggak bisa langsung bayar gitu. Nah sama si pemilik toko bangunannya itu udah nggak apa-apa, ambil aja dulu gitu, kayak gitu, nggak apa-apa, ambil dulu gitu. Dan itu ternyata setelah barang-barangnya itu dipakai buat masjid, itu toko bangunannya jadi rame gitu, seperti itu ya, jadi rame. Padahal itu punya non muslim gitu, seperti itu ya. Jadi maka jangan ragu ya, kalau kita punya kelebihan harta ya, maka infakkanlah di jalan Allah, seperti itu ya, infakkan di jalan Allah ya. Khususnya wakaf ya, khususnya wakaf ya, buat masjid ya, seperti itu ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, kunci rizki berikutnya adalah takwa ya. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Kalau dia punya masalah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Maka bertakwa ya, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah ya, itu bertakwa. Imtithalu bi awamillahi ta'ala wajtinabun nawahi ya. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu takwa ya. Bagi orang yang bertakwa, dijanjikan oleh Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kalau dia punya masalah, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti itu. Itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kondisi apapun, maka sebisa mungkin kita senantiasa bertakwa, seperti itu ya. Bisa jadi dengan wasilah takwa itulah ya, kemudian Allah menurunkan rizkinya sama kita ya. Misalkan apa?
finansial kita datang ke pengajian, ya. Bisa jadi dengan datang ke pengajian yang itu adalah bagian dari perintah Allah untuk thalabul ilmi, kemudian Allah menurunkan pertolongannya dari sebab kita hadir di majelis ilmu itu, seperti itu, ya. Ya, bisa jadi ada aja nanti rezekinya seperti itu, ya. Karena Allah menyatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, seperti itu, ya. Saya itu kebetulan sudah resign dari dulu kantor itu, udah sekitar, kalau hitungan sekarang udah hampir 14 tahun gitu, ya. Saya pikir itu dari 14 tahun yang lalu itu sudah putus hubungan sama kantor itu, gitu, udah putus hubungan. Tiba-tiba, ya, tahun lalu, ya, seingat saya tahun lalu itu tiba-tiba itu kantor saya itu ngubungin, gitu, menghubungi, ini ada uang pensiun Pak, katanya belum diambil, katanya, gitu. Nah, saya pikir kan orang yang dapat uang pensiun itu kan yang udah tua, ya, karena kan saya resign itu kan masih muda, gitu, belum aki-aki, gitu, ya. Jadi gitu. Saya pikir tuh semua urusan waktu saya resign tuh udah beres semua, yang namanya BPJS, uang segala macam lah, gitu. Ternyata itu ada dana pensiun, katanya. Ini Pak, ada amanah kami dari perusahaan, jadi untuk menyampaikan dana pensiun buat Bapak, katanya begitu, ya. Lumayan itu, ya, di atas 10 juta, gitu, ya, gitu. Lumayan nggak Pak? Lumayan itu, ya. Jadi gitu. Jadi saya itu 2 tahun lalu berarti. 2 tahun lalu tuh saya jual mobil saya, mobil Motuba, mobil tua Bangka, gitu, ya. Jadi saya jual mobil itu buat daftar anak saya pesantren, gitu. Anak saya yang kedua, ya, pesantren. Udah nggak punya mobil tuh. Jadi pas saya jual mobil tuh anak saya pada nangis, gitu, ya, karena jadi nggak punya mobil, gitu kan. Nah, tiba-tiba setelah itu uang kita buat bayarin masuk pesantren, ya, lumayan 17 juta, ya. Itu nggak berapa lama dari kantor yang udah putus hubungan hampir 12 tahun itu tiba-tiba itu ngabarin tadi, ini Pak, ada uang pensiun Bapak belum diambil, katanya, gitu, ya. Akhirnya dari uang itu kita bisa beli Motuba lagi, mobil tua Bangka lagi, gitu, ya. Ya paling nggak bisa nggak kehujanan lah, paling nggak seperti itu, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, takwa itu salah satu kunci, ya, salah satu kunci rizki. Maka jangan sampai kemudian kita tergiur, ya, untuk melakukan kemaksiatan, ya, seperti itu. Karena dengan kita bertakwa dalam artian imtithalu bi awamirillahi ta'ala wajtinabun nawahi, kita jalankan perintah Allah, kita jauhi larangannya, itu adalah salah satu kunci dari rizki, ya. Jadi kalau kita bertakwa pada Allah, janjinya Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kita punya masalah sepuyeng apapun, jangan maksiat, ya. Jangan maksiat. Senantiasa patuhi perintah Allah, senantiasa jauhi larangan Allah. Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, gitu. Jadi benar-benar nggak disangka-sangka, ya, seperti itu, ya. Itu untuk individu, ya. Untuk sebuah negeri, ya, untuk sebuah negeri, kalau penduduknya itu beriman dan bertakwa, ya, Allah janjikan akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 96. Seandainya sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, sungguh akan kami bukakan barokat, ya, akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi, ya. Itu janjinya Allah, akan diberikan barokat, ya. Kalau orang Betawi barokat, berkat itu yang ngabrek diangkat, ya. Jadi Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kalau hujan, turun hujannya jadi barokah, ya. Tidak jadi musibah, nah, gitu, ya. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustai, tidak mau menjalankan aturan Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, kunci-kunci rizki berikutnya adalah tawakal, ya. Bahkan bisa dikatakan tawakal ini sebenarnya adalah kunci dari seluruh, ya, bisa dikatakan kunci dari seluruh kunci-kunci rizki itu. Dia pusatnya itu, ya, kuncinya itu di tawakal, seperti itu, ya. Apa itu tawakal? Ya, tawakal itu adalah i'timadul qalbi 'ala Allah Ta'ala, ya. Tawakal itu adalah menggantungkan hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Fi husuli ma yanfa'ul abdu fi dinihi wa dunyahu, dalam mendapatkan apa yang bermanfaat bagi seorang hamba dalam urusan dunia, dalam urusan agama dan dunianya, ya. Seperti itu. Di dalam definisi yang lain itu lebih mudah lagi, ya, definisi tawakal. Tapi intinya tawakal itu bagaimana kemudian kita menggantungkan, ya, urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama itu ada ikhtilaf, ya, terkait tawakal ini, ya. Ada yang berpendapat, ya, tawakal itu kalau sudah usaha, ya. Jadi kalau kita sudah berusaha baru tawakal. Jadi tawakal itu identik dengan pasrah, seperti itu. Jadi orang itu berusaha, ya, kemudian kalau tidak berhasil baru tawakal, seperti itu. Jadi tawakal itu seperti orang pasrah, ya. Tetapi ada juga yang berpendapat justru tawakal itu sejak awal, ya. Jadi tawakal itu harusnya dilakukan sejak awal, gitu, ya. Nah, saya kebetulan pernah kuliah itu dapat mata kuliah tasawuf, ya. Mata kuliah tasawuf, ya. Nah, dalam mata kuliah tasawuf itu memang disebutkan bahwa kalau tawakalnya sufi, ya, tawakalnya sufi itu tawakalnya di depan, ya. Sufi itu tawakalnya di depan, katanya. Jadi seorang sufi itu di awal dia udah nyerahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu, ya. Nah, tetapi dalam kesempatan ini Al-Fakir, ya, saya ingin menyampaikan kita tidak ingin terjebak kepada masalah pendapat sufi atau bukan sufi. Tapi kalau kita melihat berbagai dalil, ya, yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita dapatkan tawakal itu pada dasarnya memang dilakukan sejak awal orang itu melakukan sebuah perbuatan. Kenapa begitu? Karena kita itu pada saat kita keluar rumah, kita doa. Kalau kita keluar rumah kita berdoa. Doanya apa, Pak? Doanya apa, Pak? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita belum kerja, ya, kita belum ngapa-ngapain tuh, ya, belum ikhtiar. Itu kita sudah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan namamu ya Allah aku bertawakal. Nah, seperti itu. Jadi
kalau kita melihat ya berdasarkan dalil-dalil yang ada, justru tawakal itu sejak awal ya. Di dalam Al-Quran disebutkan faiza azamta fatawakal Allah. Kalau kamu sudah berazam, kalau kamu sudah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah ya. Tawakal itu menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu ya. Menyerahkan urusan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejak awal itu kita serahkan urusan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang kemudian makanya bagi sebagian bagi sebagian orang ya, menganggap kalau tawakal itu di depan ya, itu tawakalnya sufi gitu. Di depan udah diserahin aja urusan sama Allah. Tapi sebenarnya tidak begitu ya. Tidak begitu. Kenapa? Karena tadi memang berdasarkan dalil-dalil yang ada ya. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, tawakal itu di depan. Jadi sejak kita beramal itu, kita sudah menyerahkan urusan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita berusaha dulu ya, kita niat berusaha, nggak berhasil baru tawakal gitu. Kenapa begitu? Karena kalau kita berhasil ya, berarti kita nggak perlu tawakal. Nah gitu. Kalau orang itu berhasil kemudian dia tidak tawakal, nanti bisa muncul sombongnya gitu, bahwa saya berhasil ini semata-mata karena usaha kita, gitu, karena kerjasama kita, gitu. Jadi peran Allah di situ seolah-olah tidak ada ya. Jadi seharusnya tawakal itu sejak awal ya, sejak awal ya. Makanya dalam definisi yang lain, dalam kitab yang lain disebutkan at-tawakal huwa at-tafwid ya. Tawakal itu mendelegasikan urusan kita, tafwidul umur ilaihi subhanahu wa ta'ala ya. Jadi tawakal itu mendelegasikan urusan kita, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Jadi sejak awal itu kita sudah bertawakal pada Allah. Tetapi tidak berarti orang yang bertawakal itu kemudian dia meninggalkan usaha, tidak seperti itu ya. Karena diantara yang menyatakan bahwasanya tawakal itu ya, dilakukan setelah berusaha ya, itu berdasarkan hadis terkait seorang laki-laki yang dia tidak mengikat untanya ya. Jadi ada seorang laki-laki datang, ontanya nggak diikat ya. Ya, kemudian dia mengatakan dirinya sudah bertawakal seperti itu ya. Nah, maka Nabi mengatakan iqilha wa tawakkal ya. Kamu ikat onta kamu dan bertawakallah gitu. Nah, dari hadis ini di antara para ulama ada yang memahami berarti usaha dulu baru tawakal ya. Usaha dulu baru kemudian serahkan urusan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara para ulama ada juga yang menyatakan iqil hawa tawakal itu waw di situ itu tidak menunjukkan urutan ya. Tetapi waw di situ lil jam'i ya, untuk menggabungkan. Jadi orang itu antara dia berusaha ikhtiar dengan tawakal itu bareng gitu. Seperti itu. Jadi tidak kemudian ada urutan, berusaha dulu baru tawakal, baru serahkan pada Allah. Justru sejak awal itulah, sejak awal kita berikhtiar, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang bertawakal itu tidak berarti kemudian dia meninggalkan ikhtiar, seperti itu. Karena pada saat dia bertawakal ya, tadi terkait onta itu, pada saat dia bertawakal dia tetap harus mengikat si ontanya supaya tidak kabur, seperti itu ya. Jadi gitu ya. Dan dengan begitu sejak awal itu kita serahkan urusan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kemudian kita berhasil, maka kita ingat selalu keberhasilan kita ini semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Kalau orang
yang sejak awal itu sudah bertawakal pada Allah, ya. Yang kedua, dengan bertawakal itu maka orang itu akan dia mendapatkan optimisme, ya. Karena bisa jadi, ya, kalau dihitung-hitung dari kemampuan kita, bisa jadi kita nggak bisa nyampe gitu, ya. Misalkan orang bangun masjid, ya, ini kalau dihitung-hitung kayaknya susah nih bangun masjid itu. Tawakal sama Allah, ya. Dari awal udah tawakal, Allah akan bantu nanti, seperti itu, ya. Jadi Rasulullah SAW itu pada saat perang Khandaq, ya, pada saat perang Khandaq, ya, bagaimana beliau pada saat itu dalam kondisi dikepung, ya, oleh pasukan koalisi Quraisy, ya, Yahudi, Gotafan, seperti itu. Dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi Madinah saja sudah tidak jelas bisa selamat atau tidak, ya. Tapi bagaimana pada saat menggali parit itu Nabi menunjukkan, ya, pada saat ada sebuah batu yang tidak berhasil dihancurkan oleh para sahabat, Nabi menceritakan bagaimana Nabi melihat kekuasaan Islam itu sampai ke Persia, sampai ke Yaman, sampai ke Romawi, seperti itu. Yang pada saat itu Nabi dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan dikepung oleh pasukan Ahzab, pasukan koalisi, seperti itu. Tapi kemudian dengan bertawakal pada Allah, dengan menyerahkan segala daya upaya kita pada Allah itu, kemudian Allah menurunkan pertolongannya, seperti itu, ya. Jadi ini penting bagi kita sebagai seorang muslim, ya, pada saat kita, ya, menghadapi berbagai urusan, ya, serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah berazam, ya, jadi baru bertekad, ya, belum kita bekerja, belum berusaha, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah berazam, sudah bertekad, bertawakallah pada Allah. Jadi sejak awal itu kita sudah menyerahkan urusan kita pada Allah. Tetapi menyerahkan urusan pada Allah itu tidak kemudian meninggalkan ikhtiar. Ikhtiarnya tetap, cuma senantiasa kita tuh connect pada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dengan begitu Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita, seperti itu, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, ini diantara berbagai kunci rizki, ya, dan tawakal ini adalah kuncinya yang paling kunci, ya. Makanya Rasulullah mengingatkan, ya, dalam sebuah hadis, lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallah. Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya tawakkaluna 'alallah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut thair, ya. Kalau kamu benar-benar bertawakal, maka kamu akan diberikan rizki sebagaimana burung diberikan rizki, ya. Tagdu khimason wa taruhu bitonan, ya. Dia berangkat pagi hari dalam keadaan perutnya lapar, si burung itu pulang sore hari dalam keadaan kenyang, seperti itu. Jadi bagaimana burung-burung itu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dia berangkat dalam keadaan perutnya lapar, kemudian dia kembali dalam keadaan perutnya kenyang, seperti itu. Nah, yang menarik di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah ayat, ya, disebutkan wa ka'ayyim, ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 60, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha. Berapa banyak makhluk yang berjalan di muka bumi ini yang enggak mampu memikul rizkinya, ya. Dia enggak mampu membawa rizkinya. Allahu yarzuquha, ya. Allah lah yang memberi dia rizki. Wa iyyakum, kamu juga Allah yang kasih rizki. Wa huwas samiul alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dalam tafsir surat Al-Ankabut ayat 60 ini, dalam tafsir Ibnu Katsir, ini ada suatu cerita yang menarik, ya.
Jadi Imam Ibnu Katsir di sini menceritakan tentang kisah burung gagak. Gagak itu kan bulunya warnanya apa Pak? Kalau burung gagak tuh Pak? Ya. Warna hitam. Bahkan sampai kulit-kulitnya itu hitam. Tapi burung gagak itu kalau anaknya nelor, ya, itu badannya putih Pak. Badannya putih. Jadi itu si ibunya gagak, ya, uminya gagak, ibunya gagak, dia bingung, ini anak siapa sebenarnya, gitu. Lah, dia kan badannya hitam, si hitam-hitamnya tuh gagak. Pas anaknya nelor, itu anaknya badannya putih, bulunya putih, bersih, gitu. Jadi si burung gagak ini bingung, ini anak gua bukan, gitu. Nah, gitu, ya. Ini anak gua bukan nih, gitu. Kok dia putih ya, gitu. Bayangin kan orang di Irian, mohon maaf gitu ya, di Irian gitu kan, tahu-tahu punya anak bule kan gitu, kan bingung ini bini gue selingkuh nggak gitu kan, gitu. Jadi akhirnya apa? Karena si ibu gagak ini, induk gagak ini tidak yakin itu anaknya, nggak yakin itu anak dia, karena dia bingung, anak gue kok putih ya gitu. Akhirnya ditinggalin Pak itu sarangnya, gitu. Ditinggalin sarangnya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak burung gagak yang masih baru lahir itu, baru menetas itu, dia tidak ada induk yang mencarikan makan buat anaknya, seperti itu, ya. Jadi ada dua versi. Versi yang pertama itu dikatakan tadi karena anak burung gagak itu bulunya putih, kemudian si induk gagak itu pergi karena dia ngira itu bukan anaknya. Ada yang mengatakan bahwasanya burung gagak itu, anak gagak itu kalau baru lahir mulutnya bau, ibunya nggak kuat, gitu. Itu anak bau naga mulutnya, gitu ya. Akhirnya tuh ibunya ninggalin, gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Karena si anak burung gagak ini tawakalnya luar biasa sama Allah, ya. Apa yang terjadi? Karena bau mulutnya yang busuk itu memancing laler-laler, memancing nyamuk itu mendekati mulut si anak burung gagak itu. Jadi dia cuap-cuap, ya, nyamuk masuk, cuap-cuap, laler masuk, seperti itu, ya. Dan semakin dia besar, semakin kemudian bau badannya itu, baunya semakin hilang. Perlahan-lahan bulunya itu nambah hitam, ya, gitu. Dan semakin hitam bau mulutnya juga hilang, gitu. Emaknya itu si gagak dari jauh sebenarnya dia merhatiin, itu anak gua bukan sih, gitu ya, gitu ya. Itu anak gua sih bukan, masa perasaan yang nelorin gua, gitu kan, gitu ya. Jadi dari hari ke hari itu sebenarnya dia merhatiin, tapi kelamaan itu bulunya jadi hitam tuh, gitu. Barulah setelah mulutnya si anak gagak itu sudah tidak bau lagi, itu setelah muncul bulunya yang hitam-hitam, barulah si induk gagak itu datang lagi ke sarangnya, gitu, ngasih makan ke anak-anaknya, seperti itu. Jadi bagaimana Imam Ibnu Katsir, ya, dalam menjelaskan surat Al-Ankabut ayat 60 ini, berapa banyak binatang makhluk Allah yang nggak bisa membawa rezekinya sendiri. Allah yang ngasih rizki kepadanya, juga kepadamu, seperti itu, ya. Bagaimana anak burung gagak yang baru nelor, ya, yang nggak punya daya upaya itu, Allah yang kasih rizki, gitu. Jadi gitu. Jadi hadirin rahimakumullah, ya. Jadi maka bagi kita, ya, sebagai seorang muslim, jangan sampai kalah tawakalnya kita sama tawakalnya burung, ya. Jangan sampai tawakal kita kalah dengan tawakalnya burung, ya. Burung begitu tawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan janjinya, ya. Maka kemudian diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam kondisi apapun, ya, ingatlah bahwasanya hakikat rizki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu guru saya itu mengingatkan selalu dalam surat An-Nahl ayat 96, Allah mengingatkan ma indakum yanfat wa ma indallah baq. Dalam surat An-Nahl ayat 96,
ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada dirimu itu bisa hilang, tapi apa yang ada pada sisi Allah itu senantiasa kekal gitu. Ya, guru saya itu ingetin gitu. Apa yang ada di dompet kamu itu bisa jadi habis ya. Kita datang ke ATM ya, masukin kartu ATM ya, nggak ada saldonya ya. Kita masukin lagi nggak ada saldonya ya, emang nggak ada yang transfer ya kan gitu. Jadi dalam kondisi seperti itu ya, apa yang ada pada diri kita bisa jadi dia lenyap ya. Bisa jadi kita nggak punya saldo ATM, bisa jadi dompet kita tuh nggak ada. Wa ma indallahi baq. Tapi apa yang di sisi Allah, yang dijanjikan Allah itu dia kekal ya. Maka mintalah sama Allah ya. Gantungkanlah harapan kita itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang Maha pemberi rizki, seperti itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, disinilah pentingnya tawakal. Bagaimana dalam setiap aktivitas kita sejak awal kita serahkan urusan itu pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tawakal itu tafwidul umur ilallahi taala. Kita mendelegasikan ya, urusan kita, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sejak awal, karena bisa jadi antara tujuan atau target itu jauh sekali dari kemampuan kita gitu. Maka disitulah pentingnya tawakal ya. Berapa banyak orang akan putus asa kalau dia mengukur dengan kemampuan dirinya ya. Berapa banyak anak-anak itu akan putus asa, dia tidak akan mampu sukses dalam hidupnya kalau dia ngukur orang tuanya ya. Orang tuanya miskin, orang tuanya tidak mampu ya. Tapi kalau dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah akan berikan, bisa jadi Allah akan berikan solusi, berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti itu. Maka disitulah pentingnya kita tawakal, serahkan urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha wajib dijalankan, tapi hati kita harus senantiasa terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, mudah-mudahan maka Allah akan menurunkan pertolongannya ya. Jadi ini di antara kunci-kunci rizki banyak sekali ya. Mulai dari istighfar, sebelum kita bahas ada berinfak tadi ya, kemudian menyambung silaturahmi ya, kemudian bertakwa. Kuncinya itu ditawakal ya. Kuncinya itu ditawakal. Kalau kita yakin ya Allah akan menurunkan pertolongannya sama kita, maka Allah akan memberikan pertolongannya ya. Karena Allah itu mengikuti persangkaan hambanya ya. Maka hati kita tuh harus senantiasa terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf belum bisa memenuhi tuntutan tema yang diberikan, karena memang belum bisa Al-Fakir siapkan. Tetapi mudah-mudahan ini bisa menggantikan dari pembahasan yang seharusnya disampaikan, karena sebelumnya pembahasan tentang kunci-kunci rezeki ini belum tuntas ya. Silakan jika di antara para jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, jika ada. Kalau tidak ada, kita tutup kajian ini ya. Jadi kalau kuliah subuh, biasanya habis kuliah subuh makan-makan, sekarang nggak ada ya Pak ya? Ya. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari bapak-bapak sekalian? Ya. Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fadilah dari hadir di majelis ilmu pada pagi ini. Di antara fadilah hadir di majelis ilmu itu, Allah ya, akan mudahkan ya, jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Allah akan balas kita dengan pahala yang lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis lain disebutkan, hadir kita di majelis ilmu
itu pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan hadirnya kita di majelis ilmu itu pahalanya sama dengan kita menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kita semua keutamaan hadir di majelis ilmu, bahkan melipat gandakannya karena kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.